Apakah semua orang Islam itu harus memakai hijab, memakai jilbab? Tidak juga. Kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar, memakai hijab, memakai jilbab, tidak juga. Gani. Saya sampaikan kepada nenek tersebut, Anda boleh tidak benar pakai kerudung, tapi jangan ngajak-ngajak orang untuk melangkahi syariat dan membelakangi terhadap sunnah. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran, dipotong tangannya. 1400 tahun lamanya umat Islam menjadi korban pemotongan tangan karena salah penafsiran. Si kakek tersebut yang mengatakan bahwa potong tangan itu tidak tepat pada apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Dia hanya punya padepokan, kalau tidak salah di Jawa Barat. Sudah berani menyalah-nyalahkan a'immah, menyalah-nyalahkan para imam, menyalah-nyalahkan para sahabat, salafun salih, tabi'in, sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Karena potong tangan ini sudah disyariatkan sejak baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah disampaikan beliau ketika suatu saat ada kejadian. Tanah ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta. Berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini dalam pagi yang cerah ini, insya Allah semoga umat Muhammad SAW diberikan kecerahan hati, jiwa, raga, dan juga terutama basirahnya. Bagaimana dia bisa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya, kafah, tidak setengah-tengah. Sebagaimana saya beberapa waktu yang lalu, tadi malam, saya diberikan satu informasi tentang adanya penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh kaum-kaum liberal dan terus dilaksanakan masif sampai detik ini. Saya tidak tahu harus berkomentar apa karena sudah berkali-kali kita sudah sampaikan. Akan tapi kita sebagai orang yang bisa menyampaikan, kita yang bisa mengingatkan terutama kepada diri sendiri, kepada orang lain juga, tidak henti-hentinya dan tidak bosan untuk selalu menyampaikan. Sebagaimana disampaikan oleh seorang nenek, kita diberikan satu informasi yang menyesatkan, yaitu bahwa jilbab atau hijab itu katanya tidak wajib untuk seorang perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu juga seorang kakek-kakek yang menyampaikan bahwa dari 1400 tahun silam yang lalu umat Islam itu sudah salah menafsirkan ayat potong tangan. Masya Allah. Baik, terpaksa kami harus ikut komentar lagi dan juga harus mengulangi lagi pernyataan-pernyataan kami untuk bersama-sama membentengi akidah umat, membentengi keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwa si kakek tersebut yang mengatakan bahwa potong tangan itu tidak tepat pada apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bahwa para sahabat dari para a'immah ya itu salah dalam menafsirkan Al-Quran katanya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Ini karena salah penafsiran, dipotong tangannya. 1400 tahun lamanya umat Islam menjadi korban pemotongan tangan karena dia salah hanya punya penafsiran. padepokan kalau tidak salah di Jawa Barat. Sudah berani menyalah-nyalahkan a'immah, menyalah-nyalahkan para imam, menyalah-nyalahkan para sahabat, salafun salih, tabi'in sampai kepada Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu. Karena potong tangan ini sudah disyariatkan sejak baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana pernah disampaikan beliau ketika suatu saat ada kejadian sahabat yang dibela-bela karena mencuri supaya tidak dipotong tangannya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul? Lau anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha. Lebih lengkapnya, lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putri Muhammad, putriku kata Nabi, mencuri, maka laqata'tu yadaha, maka saya sendiri yang akan motong tangannya. Nah, ini satu poin penting harus diketahui dan digarisbawahi baik-baik, bahwa ini adalah penyesatan oleh kakek-kakek liberal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ucapan-ucapannya, dan kemapanan di dalam keilmuannya tidak terbukti. Kalau bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, ribuan bahkan mungkin jutaan hadis, ratusan ribu hadis beliau hafal. Beliau hafal berapa hadis sehingga menyalah-nyalahkan para a'immah, para mujtahidin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terakhir disampaikan oleh seorang nenek-nenek bahwa jilbab katanya tidak wajib untuk perempuan. Bahwa budaya itu bisa menjadi hukum juga gitu. Budaya bisa menjadi hukum juga. Ya, jadi apalagi soal jilbab atau soal, sedangkan istilah jilbab dengan hijab itu beda sekali pengertiannya. Kalau jilbab itu memang yang untuk menutup kepala, hijab itu pembatas. Karena hijab itu karena pembatas biasanya dari bahan-bahan yang keras seperti kayu dan sebagainya. Kalau jilbab itu barang-barang yang tipis seperti kain dan sebagainya untuk menutup. Itu sudah kesalahan. Itu saja sudah salah. Kesalahan. Oke. Kemudian apakah semua orang Islam itu harus memakai hijab, memakai jilbab? Tidak juga. Kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar. Kalau kita mengartikan ayat dalam Al-Quran itu secara benar. Masya Allah, ini adalah satu fitnah di mana kita tidak boleh biarkan itu semuanya. Sehingga kita sampaikan hari ini, siapapun dia, istri presiden atau siapapun, atau istrinya kiai misalkan, tokoh sekalipun, kita tidak menyampaikan bukan benci terhadap tokohnya, bukan. Tapi kita menyampaikan karena benci terhadap kebatilan yang dilakukannya. Masya Allah. Jadi sering kita dikecoh dengan hal-hal seperti ini. Mereka berkedok di dalam satu nama besar, organisasi besar. Ketika dia diluruskan pemahamannya, lalu kita dituding memojokkan atau benci terhadap organisasinya. Ini adalah pernyataan-pernyataan konyol yang kadang juga menjangkiti virus ini terhadap orang-orang awam, sehingga mereka terpengaruh, terprovokasi. Dan juga ini adalah putri atau istri seorang kiai katanya. Bukan berarti kita mengkritik ini, meluruskan ini, kita benci terhadap kiainya, bukan. Anda lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan seorang perempuan, istri seorang nabi, tidak tanggung-tanggung. Bukan istri ketua umum, bukan istri seorang ulama, bukan. Tapi istri seorang nabi, istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Beliau membangkang terhadap kedua nabi tersebut. Ketika kita mengkritiknya, bukan berarti kita benci terhadap Nabi Nuh, bukan berarti kita tidak sepakat dengan Nabi Lut, bukan. Sekali lagi bukan. Ini tidak boleh dibiarkan penyesatan-penyesatan, cara-cara penyesatan semacam ini kepada umat. Kalau kita mengkritik istrinya berarti benci terhadap suami, bukan. Di dalam Al-Quran menyebutkan
Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina as-salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Intinya Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir mencontohkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka membangkang dan waqila dikatakan kepada kedua orang tersebut, masuklah dia bersama orang-orang kafir, masuklah dia ke neraka jahanam, masuklah dia kepada murka Allah. Dan ini tidak bisa kita langsung generalisir berarti membenci terhadap nabinya, bukan. Maka sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, saya sampaikan sekali lagi, hati-hati terhadap penyesatan-penyesatan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Hati-hati terhadap penyesatan-penyesatan busuk yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka berkedok nyai, berkedok kiai, berkedok profesor, doktor, bisa jadi seperti itu. Terakhir saya sampaikan kepada nenek tersebut, Anda boleh tidak benar pakai kerudung, tapi jangan ngajak-ngajak orang untuk melangkahi syariat dan membelakangi terhadap sunnah. Demikian, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Manusia macam apa? Udah sepeda jangan ya. Kau udah ngajari ibu gimana kan? Lupa ya gue. Malam Jumat tinggal. Ada Jumat tinggal. Bubur masuk gini. Saya membiasakan menggunakan parfum ini dengan niatan sunnah. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Aromanya tidak mudah hilang dan banyak yang suka. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya di tutupnya, ini ada Al-Yamani. Sebenarnya banyak produk-produk dari Al-Yamani, ada 18 lebih ya, tapi kami menggunakan ada beberapa produk saja. Baik, Anda bisa mendapatkan parfum seperti ini di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.